Tahun 2000-an bisa dibilang menjadi periode masuknya acara-acara TV Jepang ke dalam negeri. Beberapa program TV Jepang bahkan sempat merajai rating dan diterima baik oleh masyarakat. Seperti Benteng Takeshi, Masquerade, Ninja Warrior, Viking The Ultimate Obstacle Course, hingga Happy Family Plan. Beberapa di antaranya bahkan diadopsi kembali oleh stasiun televisi Indonesia. Salah satunya ialah acara Takeshi Castle yang sudah sangat familiar. Tak bisa dipungkiri, suksesnya program Takeshi Castle salah satunya berkat andil sang pembawa acara yang merangkap sebagai Raja Beat Takeshi alias Takeshi Kitano. Dikenal sebagai raja yang gagah, kini nasib dirinya sungguh di luar dugaan. Lalu, bagaimana kabar terkini sang Raja Takeshi? Yuk, simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Takeshi Kitano atau yang lebih dikenal dengan nama Raja Beat Takeshi dilahirkan pada 18 Januari 1947 di Adachi, Tokyo. Takeshi Kitano berangkat dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ayahnya bekerja sebagai pelukis rumahan, sementara sang ibu bekerja menjadi buruh pabrik. Takeshi Kitano tumbuh dan besar di lingkungan yang keras, di mana banyak orang di sekitarnya yang berprofesi sebagai yakuza. Tak heran, di masa kecilnya, Takeshi sempat berkeinginan menjadi seorang yakuza. Namun, hal itu urung terjadi. Hingga pada tahun 1965, akhirnya Takeshi Kitano memutuskan untuk kuliah di Universitas Meiji dengan mengambil jurusan teknik. Namun, pada usia 19 tahun, dirinya malah memutuskan untuk berhenti kuliah. Pada tahun 1972, seorang Takeshi Kitano mulai meniti karirnya. Dia pergi ke distrik Asakusa untuk bergabung dengan Asakusa Friendsa, sebuah grup teater pertunjukan. Di tempat teater itu, Takeshi Kitano dibimbing oleh Senzaburo Fukami, yang merupakan seorang pelawak terkenal. Di sana, Takeshi belajar banyak hal seperti tap dancing, hingga teknik dalam sandiwara atau ngelawak. Di sela-sela kegiatannya, Takeshi bekerja sebagai operator lift. Setelah menurunnya minat orang-orang dalam menonton teater, Takeshi Kitano akhirnya meninggalkan tempat teater itu dan memulai karir komedinya dengan membentuk duo komedi yang diberi nama Two Beat bersama Nero Kaneko. Berkat kerja keras yang tak kenal lelah, nama keduanya kian bersinar hingga membuat mereka mampu tampil di televisi pada 1976. Meskipun beberapa tahun kemudian duo komedi itu harus dibubarkan karena Takeshi yang ingin bersolo karir. Pada tahun 1983, Takeshi membintangi film pertamanya yang berjudul Merry Christmas, Mr. Lawrence. Setelah itulah, namanya semakin melejit hingga membuat dirinya banjir tawaran menjadi host. Salah satu acaranya yang paling dikenal yaitu Takeshi Castle, yang sempat digemari di banyak negara, salah satunya Indonesia. Terhitung, Takeshi Kitano hanya 3 tahun menjadi host di acara ini, dari tahun 1986 hingga 89. Namun, di waktu yang singkat itu, dia mampu membawa acara ini melejit hingga ke luar negeri. Bisa dibilang, di masa inilah nama Takeshi Kitano semakin bersinar dan banyak dibicarakan. Periode tahun 1983 hingga 2021 bisa dikatakan sebagai masa kejayaan sang komedian legendaris. Di tahun-tahun tersebut, Takeshi Kitano sangat aktif di industri hiburan Jepang. Meski lebih dikenal sebagai Raja Takeshi di reality show Benteng Takeshi, nyatanya Takeshi Kitano merupakan seorang seniman yang multi talenta. Selain piawai dalam menghandle suatu acara, di masa jayanya Takeshi Kitano juga dikenal mahir dalam berakting. Banyak film yang sudah dia bintangi seperti Sonatine 1983, Violent Cop 1989, Brother 2000, Asakusa Kid 2021, dan masih banyak lagi. Selain itu, dia juga pandai dalam merangkai kata-kata, dari novel, cerpen, hingga buku. Beberapa buku yang pernah dia tulis yaitu Asakusa Kid 1968, A Guru is Born 1990, hingga Boy 2007. Bukan hanya itu saja, Takeshi Kitano juga pernah menjadi sutradara film. Hanabi dan Outrage adalah sekian dari banyak film yang pernah komedian legendaris ini besut.
Dikenal sebagai seniman yang serba bisa, tak heran membuat nama Takeshi Kitano begitu tersohor. Bukan hanya itu saja, Takeshi Kitano juga kerap mendapatkan berbagai macam penghargaan. Pada tahun 2013, dirinya mampu menjadi sutradara terbaik di ajang Asian Film Award lewat film Outrage Beyond. Lalu, ada penghargaan Golden Lion di Festival Film Internasional Venesia ke-54 pada tahun 1997 untuk filmnya Hanabi. Di tahun 2008, di Festival Film Internasional Moskow ke-30, Kitano dianugerahi penghargaan prestasi seumur hidup. Bahkan, dirinya pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Prancis. Takeshi Kitano menerima piagam Legion of Honor yang merupakan penghargaan yang diperuntukkan kepada masyarakat biasa yang banyak berjasa. Lama tidak kelihatan, pria yang kini berusia 74 tahun ini dikabarkan tengah fokus dengan bisnis clothing-nya. Dirinya bahkan memiliki brand fashion sendiri. Clothing brand milik Takeshi Kitano ini diberi nama Kitano Blue. Selain menjual aneka t-shirt, dirinya juga menjual tote bag, blazer, phone case, hingga mug dengan gambar yang cukup menarik. Meski menjajal profesi lain, nyatanya Takeshi Kitano kini masih aktif di dunia hiburan, meski hanya tampil sesekali sebagai aktor film atau di acara reality show. Ada satu kabar yang cukup mengejutkan, di mana seorang Takeshi Kitano ternyata kini sudah aktif menjadi seorang dosen. Dia merupakan profesor di Tokyo National University of Fine Arts and Music. Wah, meskipun sudah tidak muda lagi, Takeshi Kitano masih semangat dalam bekerja dan berkarya. Tak bisa dipungkiri, Takeshi Kitano merupakan salah satu seniman terbaik yang pernah dimiliki oleh Jepang. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar. And see you next video. Bye-bye.